Ia bertindak sebagai lead star atau bintang pengarah ketika partai menghadapi berbagai kesulitan. Bahkan partai mampu mensenyawakan ideologi dan rakyat agar berurat berakar dalam saripatinya rakyat. Atas dasar kesatuan ideologi dan rakyat, maka partai melakukan suatu penggantian, mengganti perkakas yang lama dengan yang baru. Itulah natur secara alami yang tidak bisa dihindari. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, berbagai dinamika pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden masih menyisakan banyak pekerjaan rumah. Pemilu secara langsung membawa konsekuensi pengerahan tim kampanye, relawan, dan berbagai kelompok kepentingan dengan mobilisasi sumber daya. Kesemuanya wajar ketika diabdikan untuk mendapatkan pemimpin terbaik bagi bangsa. Namun praktek yang berlawanan kerap terjadi. Mobilisasi kekuatan tim kampanye sangatlah rentan ditumpangi kepentingan. Kepentingan yang menjadi penumpang gelap untuk menguasai sumber daya alam bangsa. Kepentingan yang semula hadir dalam wajah kerakyatan mendadak berubah menjadi hasrat kekuasaan. Inilah sisi gelap kekuasaan, saudara-saudara. Waspadalah. Guna mencegah hal tersebut, saya menyerukan agar Indonesia harus benar-benar tangguh di dalam melakukan negosiasi kontrak migas dan tambang yang sebentar lagi banyak yang akan berakhir. Kini saatnya dengan kepemimpinan nasional yang baru, kontrak merah putih harus ditegakkan. Demikian pula, badan usaha milik negara harus diperkuat dan menjadi pilihan utama. Kebijakan politik ekonomi berdiri di atas kaki sendiri. Saudara-saudara sekalian, hal lain yang perlu saya sampaikan di sini adalah sikap politik PDI Perjuangan sebagai partai pengusung pemerintahan Bapak Insinyur Joko Widodo dan Yusuf Kala. Kesadaran awal ketika saya memberikan mandat kepada Bapak Jokowi adalah komitmen ideologis yang berpangkal dari kepemimpinan Trisakti. Suatu komitmen untuk menjalankan pemerintahan negara yang berdaulat, berdiri di atas kaki sendiri, dan berkepradian dalam bidang budaya. Konsepsi ini adalah jawaban atas realitas Indonesia yang begitu bergantung dengan bangsa lain. Konsepsi Trisakti inilah yang menjadi kepentingan utama partai. Banyak yang bertanya, oh Ibu artinya akan menutup diri dari bangsa-bangsa lain di dunia ini? Oh no, tidak. Mari kita bekerja sama dengan mereka di seluruh dunia untuk membesarkan Indonesia Raya. Pekerjaan rumah yang lainnya adalah bagaimana mengatur mekanisme kerja antara pemerintah dan partai politik pengusungnya. Hal ini sangat penting mengingat hubungan keduanya adalah kehendak dan prinsip dalam demokrasi itu sendiri. Landasan konstitusionalnya pun sangat jelas. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden mengamanatkan bahwa presiden dan wakil presiden dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Itulah mekanismenya. Jadi bukanlah secara independen. Konstitusional yang kita kenal. Hukum demokrasilah yang mengatur itu. Dan bahwa presiden dan wakil presiden memang sudah sewajarnya dan sangat wajar menjalankan garis kebijakan politik partai. Untuk itulah
mengapa kebijakan partai menyatu dengan kehendak rakyat? Dan mengapa partai harus mengorganisir rakyat sehingga suara-suara yang tersembunyi sekalipun dapat disuarakan oleh partai? Prinsip demokrasi inilah yang saya jelaskan dan jalankan. Penjelasan ini sangat relevan, mengingat ada sementara pihak selalu mengatasnamakan independensi, selalu mengatakan bahwa partai adalah beban demokrasi. Saya tidak menutup mata terhadap berbagai kelemahan partai politik. Disinilah kritik dan otokritik kami jalankan. Namun, mengatakan bahwa partai hanya sebagai ornamen demokrasi dan hanya sekedar alat tunggangan kekuasaan politik, sama saja mengerdilkan makna dan arti kolektivitas partai yang berasal dari rakyat. Fenomena ini nampak jelas ketika pada saat bersamaan muncullah sebuah gerakan deparpolisasi. Sentimen anti partai pun makin lantang diteriakkan dalam kerumunan liberalisasi politik. Saya yakin bahwa proses deparpolisasi ini tidak berdiri sendiri. Di sana ada simbiose kekuatan anti partai dengan kekuatan modal yang berhadapan dengan gerakan berdiri di atas kaki sendiri. Mereka adalah kaum oportunis. Mereka tidak mau bekerja keras membangun partai. Mereka tidak mau mengorganisir rakyat, kecuali menunggu dan selanjutnya menyalip di tikungan saudara-saudara. Karena itulah kembali saya tegaskan bahwa jalan ideologi adalah pilihan yang benar. Jalan ideologi yang membentang terjal di hadapan kita adalah jalan demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Inilah prinsip konstitualisme yang selalu jadi rujukan kita, saudara-saudara. Atas dasar konstitusi pula, saya berulang kali menyampaikan kepada Bapak Presiden, pegang teguhlah konstitusi itu. Berpijaklah pada konstitusi, karena itu adalah sebuah jalan lurus kenegaraan. Penuhilah janji kampanyenya, sebab itulah ikatan suci dengan rakyat. Dalam kaitannya dengan tugas konstitusi pula, PDI Perjuangan mengingatkan kembali terhadap tugas pemimpin nasional untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Perlindungan itu termasuk mencegah berbagai kampanye gerakan terorisme yang tidak hanya bersifat radikal, namun sudah mengobarkan perang terhadap kemanusiaan. Tanpa bermaksud meremehkan gerakan terorisme yang lain, saya melihat bahwa sekarang ini masalah ISIS sangat serius dan perlu segera disikapi. ISIS sudah bertindak atas nama negara, bahkan telah melakukan rekrutmen terhadap warga negara Indonesia sendiri. Pemerintah harus memastikan agar rekrutmen seperti itu tidak boleh terulang kembali. PDI Perjuangan dengan tegas menolak berbagai bentuk radikalisme dan terorisme atas nama apapun. Sebab Indonesia adalah negara berdaulat dengan tradisi masyarakatnya yang sangat toleran. Indonesia tidak akan pernah membiarkan paham dan organisasi tersebut berkembang di Indonesia. Biarlah di bumi Nusantara ini hidup dan tumbuh berkembang. Indonesia sebagai sebuah taman sarinya keanekaragaman. Hal ini juga cerminan dari tekad kita untuk mewujudkan Indonesia yang berkepribadian dalam bidang kebudayaan.
kader PDI Perjuangan yang saya cintai dan banggakan, Kongres keempat partai yang kita mulai hari ini harus dirawat dan dijaga dengan seluruh kekuatan akal sehat dan hati nurani. Kongres merupakan forum tertinggi partai di mana Pancasila, musyawarah mufakat, gotong royong, dan kepentingan rakyat, bangsa, negara, dan partai menjadi simpul-simpul pokok yang menyatukan kita. Kongres partai adalah sebuah peristiwa dari ajang ideologis, bukan peristiwa di mana pragmatisme dan transaksional berkembang subur. Kita harus melawan berbagai tindakan transaksional tersebut, sebab Kongres pada dasarnya adalah peristiwa politik bagi tumbuh kembangnya peradaban politik yang luhur dan menjadi persemaian bagi Indonesia yang adil dan makmur. Budaya politik baru juga kita lahirkan melalui Kongres keempat ini. Untuk pertama kalinya dalam tradisi kepartaian kita, seluruh proses konsolidasi partai dimulai dari bawah, dari rapat ranting, bergerak ke atas hingga pelaksanaan Kongres ini. Keseluruhan proses konsolidasi penuh dengan tradisi musyawarah tanpa voting sama sekali. Inilah kematangan demokrasi yang membumikan Pancasila, saudara-saudara. Selanjutnya, menjadi tugas bersama kita untuk merawat dan memperkokoh pondasi PDI Perjuangan sebagai partai pelopor. PDI Perjuangan pun dituntut untuk meningkatkan kemampuan, membangunkan kesadaran rakyat, mengorganisir rakyat, dan memimpin perjuangan rakyat. Semua itu sungguh tantangan yang sangat berat. Menjadi pemenang dalam pemilu 2014 tidak boleh membuat kita cepat berpuas diri. Kita harus bekerja lebih keras dan lebih baik lagi. Kita harus mengisi dan memenangkan kembali pemilu 2019 yang akan datang. Apakah kalian siap? Para kader partai dan hadirin sekalian, saya mengajak seluruh simpatisan, anggota, dan kader partai untuk tetap teguh pada jalan ideologi partai. PDI Perjuangan adalah satu kesatuan yang tidak boleh tercerai-berai oleh segala pasang naik dan pasang surutnya perjuangan. Segala pukulan yang kita berikan atau segala pukulan yang kita terima adalah iramanya perjuangan. Perkuatlah tradisi gotong royong. Ia adalah kerja bersama, membanting tulang bersama, memeras keringat bersama, perjuangan bantu binantu bersama, amal semua buat kepentingan semua. Itulah rahasia kekuatan kita. Satu untuk semua, semua untuk satu. One for all for one. Saudara-saudara anggota dan kader PDI Perjuangan yang saya cintai dan banggakan, satu hal lagi yang ingin saya sampaikan terkait dengan perenungan atas seluruh perjalanan politik saya. Pelajaran politik terbesar yang saya ambil sejak masuk ke partai, lalu menjadi anggota biasa, hingga mengibarkan bendera perjuangan dan akhirnya terpilih sebagai ketua umum partai, adalah pentingnya bagi setiap insan politik partai untuk memiliki kesabaran revolusioner. Kesabaran revolusioner bertumpu pada keyakinan politik. Ia memegang teguh pada prinsip dan menghikmati politik sebagai dedikasi hidup. Kesabaran revolusioner bukan berarti hanya berdiam diri, namun mengandung daya juang dan terus bergerak maju. Itulah sifat revolusioner. Bagi saya,
Politik juga harus bersendikan watak kejujuran. Sebab politik bukanlah praktek menang-menangani atas dasar kekuasaan. Itulah yang membuat saya terus bertahan. Walaupun begitu banyak pengalaman, banyak pengkhianatan, bahkan berulang kali saya ditusuk dari belakang. Semua pengkhianat itu terjadi hanya karena ambisi politik yang berwatakkan kekuasaan semata. Alhamdulillah saya diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap bertahan dan lolos dari berbagai cobaan. Kuncinya hanya satu, berpolitiklah dengan keyakinan, kejujuran, penuh idealisme, dan memegang teguh prinsip pengabdian. Dengannya, kalian pun akan memiliki kesabaran revolusioner itu, saudara-saudara. Jadi saya katakan, jika belum memiliki kesabaran revolusioner, belajarlah dulu untuk sabar. Jikalau ada yang tidak sabar dan mau merusak apa yang sudah dibangun dengan penuh keringat dan air mata perjuangan, lebih baik berpikir ulang. Saudara-saudara dan para kader partai yang saya banggakan, mengakhiri pidato politik saya ini, izinkanlah saya mengajak saudara-saudara semua untuk melihat dengan jernih Indonesia kita. Aku melihat Indonesia, sengaja saya pilih sebagai tema Kongres keempat kali ini. Indonesia dalam satu kemestaan dengan seluruh jagat raya. Aku melihat Indonesia haruslah berakar kuat dari gagasan sempurna tentang Indonesia merdeka. Indonesia yang memuat prinsip ketuhanan yang Maha Esa, peri kemanusiaan, kebangsaan, musyawarah mufakat, dan prinsip kesejahteraan. Aku melihat Indonesia adalah cara pandang kita bersama untuk kembali pada cita-cita kemerdekaan bangsa. Bung Karno punya puisi dan namanya juga Aku Melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung membiru, aku melihat wajah Indonesia. Jikalau aku mendengar lautan membanting di pantai bergelora, aku mendengar suara Indonesia. Jikalau aku melihat awan putih berarak di angkasa, aku melihat keindahan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung-burung di pepohonan, aku mendengarkan suara Indonesia. Jikalau aku melihat matanya rakyat Indonesia di pinggir jalan, apalagi sinar matanya anak-anak kecil Indonesia, aku sebenarnya melihat wajah Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menemani dan menjaga gerak langkah perjuangan kita bersama. Akhirnya dengan penuh rasa syukur dan dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, Kongres keempat PDI Perjuangan dengan resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Om Santi, Santi Om, Merdeka!